حتى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'dah. Ikhwani fid din, a'azzani wa azzakumullah, barakallahu fikum. Sebelum kita melanjutkan bacaan terhadap kitab 300 hadis sahih muttafaqun alaih yang dipilihkan dari kitab Riyadhus Shalihin karya Asy-Syaikh Abdullah Al-Riyani waffaqahullah. Hadis yang terakhir kita baca distorkan lebih dahulu. Kita pada pertemuan yang telah lalu mengambil dua hadis. Hadis yang berisikan tentang haramnya bagi kaum lelaki untuk menggunakan pakaian terbuat dari sutra. Ternyata pengharaman tersebut khusus untuk kaum lelaki. Di sana ada hadis yang umum, itu hadis Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan juga Abu Dawud rahmatullahi alaihim majma'in, bahwasanya Rasulullah SAW mengatakan, hurrima libasul harir wal dhahab ala dhukuri ummati wa uhilla li inatihim. Artinya telah diharamkan pakaian sutra dan emas untuk kaum lelaki dari kalangan umatku ini, dan dihalalkan bagi kaum wanita. Yang kita ambil faedah dari hadis yang sudah kami sebutkan, sutra, emas, pengharamannya khusus kaum lelaki. Sedangkan pembahasan yang telah lalu, bejana, piring, gelas atau yang semisalnya terbuat dari emas dan perak, pengharamannya umum, lelaki dan wanita. Dipastikan tidak gagal paham. Yang hafal dua-duanya distorkan serentak seperti biasanya berbarengan, yang satu setelahnya. Tafadhalu. Na'am, ahsantum, barakallahu fiik. Kita ambil satu hadis, diperhatikan baik-baik. Qala al-mu'allif rahimahullah, disimak ya. Bab adabul majlis wal jalis. Bab adab seputar majlis, yaitu tempat duduk, wal jalis, dan teman duduk. Jadi apa adabnya di dalam majlis? Apakah kita bersempit-sempit atau berluas-luas, memberikan peluang yang lainnya untuk masuk di majelis tersebut, atau bagaimana? Kemudian jalisnya, teman duduknya, perhatikan ya, teman duduknya yang bagaimana, yang baik atau yang buruk, yang jelek ataukah yang baik, itu semuanya ternyata ada adabnya. Kita ambil yang majelis, kita jelaskan dulu, baru yang jalis. Majelis dilarang kita menyerobot atau mengambil majelis orang lain dalam kondisi dia masih duduk di situ. Sudah dihafalkan hadisnya pada pertemuan yang telah lalu dalam kitabul Jami' babul adab. Paham ya tentang seputar ini? Dilarang kita mengusir saudaranya dari tempat duduknya kemudian dia duduk di tempat tersebut. Ya kan? Naam. La yuqimur rajulur rajula min majlisihi thumma yajlisu fihi walakin tafassahu wa tawassa'u. Atau kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Artinya, janganlah salah seorang itu mengusir orang lain dari majelisnya, kemudian dia menduduki tempat tersebut, tapi hendaknya mereka saling berluas-luasan dan juga saling berlapang. Paham ya? Melapangkan tempatnya, berluas-luasan sehingga saudaranya bisa duduk di tempat tersebut. Bukan mengusir orang lain untuk pergi kemudian dia menduduki tempatnya, itu dilarang dalam syariat. Naam. Dan hal ini telah dijelaskan oleh Allah Ta'ala dalam Al-Qur'an Karim
mengenai perintah agar kita berluas-luasan, berlapang dalam memberikan majelis saudaranya agar dia bisa mendapati tempat tersebut. Ya ayyuhalladzina amanu Naam. Allah Ta'ala mengatakan dalam Al-Qur'anul Karim, ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum. Wahai orang-orang beriman, itu dalilnya ya, dikondisikan ya. Apabila salah seorang di antara kalian diperintahkan tafassahu, berluas-luaslah kalian, berlapanglah kalian dalam tempat duduk tersebut, dalam majelis, apa kata Allah Ta'ala? Nah, barakallahu fik, hendaknya kalian berluas-luasan dan berlapang-lapang di tempat tersebut. Maksudnya memperluas dan melapangkan tempatnya. Nah, yafsahillahu lakum. Niscaya Allah Ta'ala akan berikan apa? Keluasan dan kelapangan untuk kalian. Itu syahidnya. Jadi kalau dalam bermajelis ada peluang, ada tempat saudara bisa masuk, dikasih peluang. Bukan diusir. Pergi antum, kemudian ditempati dia, jangan. Jadi pahami ya? Nah, tapi saling melapangkan dan juga meluaskan tempatnya sehingga yang lainnya bisa masuk di tempat tersebut. Nah, karena kaitannya ini kadang-kala masuk dalam kategori rebutan tempat, tapi yang dilarang, yaitu mengusir saudaranya, kemudian dia menempati tempat saudaranya tadi itu. Dulu pernah dibahas seputar shaf pertama. Memang shaf pertama kita diperintahkan untuk saling berlomba-lomba memperebutkan shaf pertama. Jadi pahami ya? Berlomba-lomba memperebutkan shaf pertama, tapi bukan berarti mengusir. Maksudnya bagaimana? Datang di awal, perhatikan. Datang di awal berlomba-lomba untuk mendapatkan shaf pertama tadi. Mahum? Itu yang diinginkan, bukan mengusir saudaranya kemudian dia menempati tempat saudaranya tadi. Wal jalis. Wal jalis sudah kita lewati. Jalis itu teman duduk. Dalam mencari tempat duduk harus selektif. Orang harus selektif, memilih. Jangan sembarang teman duduk. Karena teman duduk itu pengaruhnya luar biasa. Sampai-sampai Nabi kita Muhammad SAW beliau mengatakan apa? Al-mar'u ala dini khalilih falyanzur ahadukum man yukhalil. Seseorang itu beserta agama temannya, maka perhatikan siapa yang dia jadikan teman. Paham ya? Ini manusia loh ya, bukan hewan. Nah, aku lihat kisah pengembala kambing dan pengembala onta. Pengembala kambing dan pengembala onta. Kambing, onta hewan, binatang, tapi bisa mempengaruhi tabiat manusia. Apa kisahnya dalam hadis tersebut? Bedanya pengembala kambing dan pengembala onta itu biasanya lebih tawaduk pengembala kambing. Kenapa demikian? Karena kambing biasanya sifatnya rendah di bawah, makan rumput, ya enggak? Sedangkan onta itu biasanya apa? Barakallahu fik, lehernya panjang, ketika makan pun dia harus mencari makanan yang di atas, seringnya gitu ya. Nah, barakallahu fik, sehingga nampaknya pemilik pengembala onta lebih sombong. Terkena kebiasaan dia. Mafhum? Jadi tabiatnya aja barakallahu fiik terpengaruh dengan hewan. Nah, ini manusia. Makanya harus selektif. Harus selektif di dalam barakallahu fiik mencari teman duduk, perhatikan. Nah, barakallahu fiik. Nah, selektif dalam mencari teman duduk. Nah. Kemudian juga dijelaskan dalam hadis yang sahih, Rasulullah alaihi wasallam mengatakan, "Masalu al-jalisis salih wal jalisis su' nam kahamil miski wa nafikhil qir. Artinya apa? Permisalan teman duduk yang baik dan teman duduk yang jelek itu bagaikan permisalan penjual minyak wangi dan tukang pandai besi dan tukang las. Bagaimana permisalannya? Nah, barakallahu fiik, al-jalis salih, teman duduk yang baik dipermisalkan seperti penjual minyak wangi. Diperhatikan ya. Penjual minyak wangi itu serba wangi. Antum mendekati tercium bau wangi. Kalaupun kadang-kala antum dikasih minyak wangi tetap wangi. Kalau antum punya uang beli wangi juga. Serba wangi. Walaupun antum sendiri sebenarnya nggak wangi baunya. Tapi kalau teman duduknya penjual minyak wangi, tercium bau wangi. Maksudnya bagaimana? Kadang-kala kita itu orangnya nggak baik sangat, nggak terlalu bagus, nggak terlalu baik. Tapi teman duduknya baik, dia akan dinilai baik. Bayangkan itu. Nah, sebaliknya teman duduk yang jelek itu permisalannya bagaikan tukang pandai besi, tukang las. Antum tahu tukang las? Nah, tukang las itu serba bau bakaran. Paham ya? Antum dekat tercium bau bakar-bakar. Kalau
tukang las lagi bekerja, karena antum kena percikan apinya bisa terbakar. Percikan api bisa terbakar pakaiannya sehingga serba baunya tidak sedap. Padahal antum orang baik. Padahal kita orang baik. Tapi teman duduknya jelek, dia terpengaruh dengan teman duduknya. Makanya dalam mencari teman duduk harus selektif. Apa itu selektif, Abdurrahman? Harus memilah dan memilih, jangan sembarang teman. Barakallahu fiik. Kondisikan. Kita baca hadisnya. Disimak baik-baik, barakallahu fiik. Fokus, jenius, serius. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma anna an-nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala la yuqimanna ahadukum akhahu thumma yajlisu fi majlisihi. Disimak hadisnya. Muttafaqun alaih. La yuqimanna ahadukum akhahu thumma yajlisu fi majlisihi. Muttafaqun alaih. Janganlah salah seorang di antara kalian memerintahkan saudaranya untuk berdiri, thumma yajlisu fi majlisihi, kemudian dia duduk di majelisnya, yang tidak tahu artinya diartikan. Harus paham di situ biar cepat bisa, barakallahu fiik. Nah, tapi kalau nggak tahu artinya dibiarkan nanti bingung antum. Ini sekedar nasihat biar terbiasa. Diperhatikan, serius, jenius, fokus. La yuqimanna ahadukum akhah. Janganlah salah seorang di antara kalian memerintahkan saudaranya untuk berdiri. Yang ngusir gitu ya. Tsumma yajlisu fi majlisihi, kemudian dia duduk di tempat duduknya. Ya akhi Allah, nyuruh pergi kemudian dia duduk tempatnya misalkan, enggak boleh. Biarkan dia duduk sampai selesai. Setelah itu dia baru apa? Nah, barakallahu fiik, menempati tempat tadi. Jangan apa? Jangan dia nyuruh barakallahu fiik saudaranya berdiri kemudian dia menempati tempat duduknya, itu dilarang dalam syariat. Tapi yang diperintahkan adalah apa? Adalah tafassahu. Yaitu memperluas tempat atau melapangkan tempatnya sehingga saudara bisa duduk di tempat tersebut. Ikhwani fid din, azza wa jazakumullah, barakallahu fiikum. Hadis yang kita ambil satu saja, setorkan, dihafalkan, dipahami baik-baik dan diamalkan, barakallahu fiik. Nasallahu as-salamata wal afiyah, walhamdulillah.